Oke, kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana caranya untuk menjadi diri sendiri ya. Self love, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu diawali dari menerima diri sendiri dan menjadi diri sendiri ya. Itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi untuk bisa mencintai diri sendiri itu harus bisa menerima diri sendiri. Yang kedua adalah bisa menjadi diri sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Itu Anda nggak bisa mencintai ketika Anda nggak mengenal diri. Anda nggak bisa mencintai ketika Anda masih belum bisa menerima diri. Anda nggak bisa mencintai ketika Anda belum bisa untuk menjadi diri sendiri seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa menjadi diri sendiri. Ada beberapa ciri ya, atau ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah tutup mata dan tutup telinga dari pihak luar. Jadi seluruh pendapat yang dari luar itu Anda tutup ya. Orang berpendapat tentang Anda seperti ini, orang berpendapat seperti itu. Anda melihat orang lain tuh lebih cerdas, melihat orang lain tuh lebih powerful dan sebagainya. Itu pandangan itu harus Anda tutup hingga Anda tidak melihat dunia luar. Anda kemudian hanya fokus kepada diri Anda sendiri seperti itu. Nah, itu ya yang pertama, yaitu tutup mata dan tutup telinga dari seluruh informasi yang Anda terima. Ya, bukan berarti menutup mata ini kemudian matanya ditutup beneran enggak ya. Dalam artian Anda tidak menghiraukan atau Anda mulai untuk tidak menyesuaikan diri dengan pihak luar. Kita sering untuk menyesuaikan diri ya. Misalnya begini, kita itu selalu untuk bertindak itu sesuai dengan orang lain, bukan sesuai diri kita sendiri. Kalau orang lain A dan kita itu sukanya B, kita harus jadi A. Kenapa? Karena kita takut untuk tidak dianggap di dalam sebuah lingkungan. Kita dianggap salah atau dan sebagainya lah. Dan itu yang terjadi adalah nanti kehilangan diri Anda ya. Sehingga Anda tidak bisa menerima diri Anda itu, diri Anda korbankan, Anda gadekan untuk menjadi orang lain seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Anda jangan tertarik dengan orang lain seperti itu. Jadi Anda tidak boleh tertarik dengan orang lain ya. Itu cara menjadi diri sendiri. Jadi kita di dalam masyarakat kita sering bertemu dengan mungkin ya orang yang lebih jago, orang yang lebih bagus, orang yang lebih cantik atau lebih kaya, lebih ganteng, lebih kita melihat orang yang lebih punya keilmuan yang sangat tinggi daripada kita, pencapaiannya lebih tinggi dan sebagainya. Apakah itu nanti bisa orang sukses dan sebagainya? Atau melihat tetangga kita ya, wah orangnya begini-begini, jalan hidupnya enak, enggak seperti kita misalkan. Anda harus tidak melihat itu, atau Anda harus mulai tidak memperhatikan itu, tapi Anda lebih kepada memperhatikan diri sendiri. Jadi tidak boleh tertarik dengan orang lain seperti itu, meskipun sebagus apapun orangnya ya. Ya, biasanya kita tertarik dengan orang yang menurut pikiran kita itu lebih baik, sehingga kita ingin menjadi itu. Anda melihat Superman itu atau Spiderman itu dia punya kekuatan yang sangat tinggi, sehingga kita itu berangan-angan kepengin seperti itu, pengen jadi itu. Kemudian ada seorang orang yang sukses, karirnya bagus, kita ingin jadi seperti, kita sering mengidolakan orang lain ya. Jadi nomor 2 adalah idolakanlah diri sendiri, jangan mengidolakan orang lain. Bagaimanapun caranya, tidak mau tahu, nggak ada alasan, pokoknya Anda tidak boleh melihat orang lain. Anda tidak boleh untuk bukan berarti benci ya, ini bukan benci, tetapi ini adalah Anda netral ya. Anda juga menghargai orang lain atas pencapaiannya, tetapi bukan berarti penghargaan Anda terhadap orang lain itu meniadakan diri Anda sehingga Anda terlihat kecil gitu loh. Karena gini ya, pencapaian ataupun kebaikan itu kan relatif sebetulnya ya. Misalkan seperti ini, Pak Jokowi itu orangnya itu luar biasa, dia seorang pemimpin, tetapi apakah kesempurnaan itu tidak ada kelemahan? Ya tentunya ada ya.
Anda mungkin tidak bisa seperti Pak Jokowi, tapi Anda punya sebuah kemampuan yang Pak Jokowi tidak memiliki. Misalkan seperti itu ya. Sebaik-baiknya orang. Makanya begini ya, setiap orang itu sebetulnya unik. Makanya diciptakan satu. Di seluruh dunia Anda itu tidak punya tiruan. Nah, itu sudah menjadi sebuah pertanda bahwa Anda itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik, yang tidak ada duanya sebetulnya. Anda itu hanya satu di seluruh penciptaan dimanapun. Anda hanya satu, tidak ada tiruannya. Mungkin mirip ada, tapi orang yang seperti Anda itu tidak ada. Anda itu cuma satu. Nah, satu itu menandakan keunikan yang sangat luar biasa ya. Kalau Anda mampu untuk menggali, oh iya, cara yang nomor 3 ini ya, nomor 3 ya, carilah keunikan Anda, jangan cari keunikan orang lain. Mulailah fokus ke diri Anda, carilah keunikannya, jangan cari kelemahannya. Bahkan kelemahan Anda anggap keunikan. Misalkan rambut Anda keriting gitu ya, kalau Anda nggak pede dengan rambut keriting, Anda cari artis-artis yang rambutnya keriting tapi mereka pede, tapi mereka sukses. Dan bahkan kekeritingannya, dengan rambut keritingnya itu mereka bisa sukses, mereka bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan bahkan keritingnya itu menjadi kelebihan mereka gitu. Jadi kelemahan dan kelebihan itu sebetulnya nggak ada ya, itu hanya pandangan kita anggap itu kelemahan, dan belum tentu. Misalkan begini, Anda itu orang yang tidak begitu cerdas, apakah itu sebuah kelemahan? Belum tentu. Dalam hal spiritual banyak sekali orang yang nggak terlalu pinter, bahkan orang yang nggak terlalu mengasah logika, itu malah justru jadinya sangat luar biasa. Tapi ketika Anda itu orang yang sangat jenius, atau orang yang pinter, atau orang ya cerdas, bukan berarti ketika Anda masuk ke spiritual Anda minder gitu loh. Wah, spiritual tuh harusnya nggak banyak berpikir, tapi kenapa saya banyak mikir? Ya nggak seperti itu. Kelebihan Anda ya di kecerdasan itu gitu. Jadi seluruh apapun yang ada pada diri Anda itu sudah benar adanya seperti itu. Cuman persepsi kita menganggap bahwa kita itu adalah lebih rendah atau tidak terlalu baik dengan yang lain. Itu aja sebetulnya, hanya salah persepsi. Setiap persepsi ini diubah, maka diri Anda berubah ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, coba Anda renungkan dan Anda praktekkan. Nah, prakteknya adalah ketika Anda bangun pagi cobalah ngaca. Jadi Anda persiapan kaca yang lebar, kemudian Anda kaca, lihatlah diri Anda, kemudian ya mulailah untuk berlatih. Ini yang nomor 4 ya sebetulnya. Ini mungkin yang nomor 4 ya. Kagumi diri Anda, itu nomor 4. Kagumi diri Anda. Jadi mau seberapa apapun, mau seberapa jeleknya ibaratnya seperti itu, mau seberapa naifnya diri Anda menurut Anda sekarang, Anda harus mengubah pikiran itu. Bagaimanapun caranya, apapun alasannya, Anda harus menganggap diri Anda adalah orang yang paling Anda kagumi. Nah, disitulah nanti muncul kekuatan diri Anda, kecintaan pada diri Anda. Nah, caranya salah satunya dengan mengaca, karena dengan mengaca kita bisa melihat diri kita ya. Kita kaca habis mandi, kemudian lihat kaca, kemudian pahami diri Anda mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan carilah kelebihannya. Oh, rambut saya unik sekali ya, ternyata seperti itu. Mulai temukan keunikan, kelebihan, kekaguman, temukan sampai benar-benar Anda kagum ya. Sampai benar-benar Anda kagum. Karena kita itu sering kagum dengan orang yang ganteng, orang yang putih, orang yang cantik dan sebagainya. Itu perlu diubah sebetulnya. Karena apa ya, kita tersesat di situ gitu loh. Kita tersesat. Jadi kita perlu mengubah itu, sehingga self confidence kita naik itu. Nah, yang aneh dan yang unik ketika kita mengagumi diri kita, ketika kita membuat sosok diri kita adalah orang yang paling tinggi, orang yang